Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain, serta para pemirsa beberapa stasiun TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa membahas alam para malaikat yang mulia. Kita sedang membahas beberapa bentuk ibadah yang dilakukan oleh para malaikat. Yang sudah kita bahas, pertama, para malaikat juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Isi doanya mendoakan orang-orang mukmin, memintakan ampunan, rahmat, dan seterusnya. Kita juga sudah bahas salah satu ibadah malaikat, mereka hadir ketika sholat Jumat. Kita teruskan. Di antara ibadah yang dilakukan oleh para malaikat adalah mereka menghadiri sholat yang dilakukan oleh manusia di masjid. Mereka pun menjawab ucapan imam seperti jawaban para makmum. Dan ini diterangkan oleh beberapa nas hadis yang sahih. Seperti ketika imam mengucapkan waladhdallin, makmum mengatakan amin, para malaikat juga mengaminkan. Seperti ketika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka para malaikat pun menjawab dengan Rabbana walakal hamdu. Timbul pertanyaan, apakah para malaikat ikut sholat bersama manusia? Tidak ditemukan jawaban dalam Al-Quran atau dalam sunnah, dalam hadis. Maka kita tawakuf dalam masalah ini. Tawakuf itu artinya tidak berpendapat, tidak berbicara apakah para malaikat ikut sholat bersama manusia ataukah tidak. Kita cukup memastikan apa yang jelas-jelas ada diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Adapun yang tidak, maka kita tawakuf. Nah, di antara ayat yang menjelaskan bahwa para malaikat hadir ketika manusia sholat adalah surah Al-Isra ayat 78. Allah berfirman, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anil fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikan olehmu sholat sejak matahari terbit sampai gelapnya malam, dan dirikan sholat subuh, karena sungguhnya sholat subuh itu disaksikan. Makna disaksikan adalah oleh para malaikat. Apakah sholat lain tidak disaksikan? Disaksikan, tapi khusus sholat subuh disaksikannya oleh dua rombongan para malaikat penjaga. Jadi malaikat penjaga ada dua rombongan, ada yang berjaga, bertugas
siang hari sejak subuh sampai asar, ada yang malam hari dari asar sampai subuh. Nah kemudian dua rombongan malaikat ini bergiliran dan mereka bareng-bareng berkumpul di dua sholat, sholat subuh dan sholat asar. Sehingga diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-lail wa malaikatum bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, para malaikat malam dan para malaikat siang bergantian bolak-balik kepada kalian. Dan mereka berkumpul pada waktu sholat fajar dan sholat asar. Kemudian malaikat yang sudah selesai bertugas, mereka naik ke langit menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah bertanya kepada mereka, padahal Allah lebih tahu. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hamba aku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka ketika mereka sedang sholat. Dan kami datangi mereka ketika mereka pun sedang sholat pula. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini bagi orang-orang yang sholat subuh dan sholat asarnya berjamaah di awal waktu bersama imam di masjid, maka ketika mereka sholat subuh, malaikat malam berakhir tugasnya setelah selesai sholat. Di hari itu malaikat siang baru datang, mereka sama-sama menyaksikan. Lalu pada waktu subuh selesai, malaikat malam naik ke langit, malaikat siang berjaga di alam dunia ini. Ditanya oleh Allah, para Allah lebih tahu, bagaimana kalian meninggalkan hamba aku? Kalau hamba itu sholat berjamaah, maka dijawab, kami datangi orang-orang ini kemarin waktu asar ketika sholat, dan kami tinggalkan barusan juga ketika sholat. Bayangkan kalau waktu asar kita masih bekerja, tidak ikut sholat, atau sholatnya dilambat-lambatkan asar jam 4:30 umpamanya. Dan kalau sholat subuh kita masih tibra, masih kerek, masih terbuai mimpi. Maka bagaimana laporan malaikat kepada Allah? Kami tinggalkan orang ini ketika kerek, ketika terbuai mimpi, dan kami datangi orang ini kemarin dalam keadaan masih lalai mencari dunia. Tapi yang jelas para malaikat hadir di sini ketika orang-orang sholat. Malaikat siapa yang berjaga? Kan kita tahu malaikat itu ada malaikat Raqib dan Atid yang mencatat amal kita. Ada malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah itu yang menjaga kita dari kecelakaan yang belum ditakdirkan. Nah ini malaikat apa? Berkata Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, humul hafadhah. Mereka adalah malaikat penjaga. Dan pendapat ini dikutip oleh Iyad al-Qadhi Iyad dari jumhur ulama. Jumhur itu mayoritas para ulama. Tapi kata Imam Ibn Hajar, berkata Imam Al-Qurtubi, mengutip perkataan Imam Al-Qurtubi,
Kata Imam Al-Qurtubi, al-adhar indi annahum ghairuhum. Yang lebih jelas bagiku, malaikat ini bukan malaikat penjaga. Kenapa? Karena tidak dijelaskan dalam hadis malaikat penjaga itu ada dua rombongan siang dan malam, dan yang siang ketika malam hari berpisah dari orang ini, dan pada waktu siang hari malaikat malamnya berpisah. Tidak, karena Allah menyatakan lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi setiap manusia ada malaikat penjaga di depan dan di belakang. Mereka menjaga orang ini atas perintah Allah. Ini tidak diterangkan ada malam ada siang. Tidak diterangkan malamnya yang siang berpisah, yang malaikat siang malamnya berpisah dengan orang ini, tidak. Malaikat penjaga mah terus setiap saat, setiap detik mendampingi orang ini. Jadi mereka adalah malaikat yang khusus. Malaikat yang ditugaskan di siang hari untuk mengurus, mengawasi manusia, kemudian dilaporkan manusia ini kemarin didatangi dalam keadaan sholat, sekarang ditinggalkan dalam keadaan sholat juga. Kalau manusia itu memang pas ketika sholat. Selain itu, para malaikat mengaminkan bacaan imam ketika sholat. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza ammana al-imamu fa'amminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Apabila imam mengatakan amin, aminkan juga oleh kalian. Jadi imam pun ketika waladhdallin, imam membaca amin. Kata Nabi SAW, kalian sebagai makmum aminkan juga bacaan imam itu. Maka siapa orang yang bacaan aminnya bersamaan dengan bacaan aminnya para malaikat, akan diampuni orang itu dosa-dosanya yang telah lalu. Kata Ibnu Syihab, wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu amin. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun ketika membaca Al-Fatihah dalam salatnya juga mengatakan amin. Jadi siapa di antara makmum yang mengatakan amin dan bersamaan dengan aminnya para malaikat, diampuni itu orang itu dosa-dosanya. Nah, timbul pertanyaan, apa yang dimaksud bersamaan dengan aminnya para malaikat? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala berkata, wa huwa dalun ala annal murada al-muwafaqah fil qawli waz zaman, khilafan liman qala al-muradu al-muwafaqah fil ikhlas wal khusyu'. Yang dimaksud dengan hadis ini menunjukkan bahwa bersamaannya aminnya makmum dengan aminnya para malaikat adalah dalam hal ucapan dan waktu, bukan dalam hal keikhlasan dan kekhusyuan. Jadi waktunya berbarengan. Kapan aminnya para malaikat? Seusai makmum mengatakan, seusai imam mengatakan waladhdallin, maka imam mengatakan amin, para malaikat juga mengatakan amin, makmum juga mengatakan amin. Siapa yang aminnya makmum bersamaan dari segi waktu dengan aminnya para malaikat, maka diampuni dosa-dosanya. Kekeliruan orang
ada makmum yang mengatakan amin setelah aminnya imam. Jadi imam dulu waladhdallin amin, baru makmum amin. Ada yang begitu? Ada. Saya pernah salat di sebuah masjid. Masjid ini pondok kecil, pondok pesantren tapi tengah-tengah kompleks. Jadi pas salat maghrib imam mengatakan amin waladhdallin, saya celengkeng tersendiri amin berdua dengan imam. Loh, saya bilang makmum nggak ada yang amin. Beres imam amin, gereng malah para makmum amin amin. Beres sholat, si imam itu ngasih tausiah, mungkin maksudnya memberitahu bahwa amin itu harus setelah aminnya imam, lalu membahas dari segi nahwu. Nabi SAW menyatakan idza ammanal imamu fa aminu. Kalau imam sudah mengatakan amin, maka aminkan oleh kalian. Lalu dia biasa membahas idza ammana, apabila ammana, amanata fi'il madhi cenah. Amanata fi'il madhi artinya telah, apabila imam telah mengatakan amin. Fa'aminu, maka aminkan oleh kalian. Jadi imam heula cenah amin, terus imam amin, baru makmun amin. Ulah babarengan jeung imam nyalahan karena sunnah Nabi gitu cenah. Saya tahu maksudnya ke saya ada celengkeng sendiri. Cuma nggak bagus untuk didebat di hadapan murid-muridnya, malu nanti dia. Beres sholat maghrib, si imam itu ngajar. Terus sholat isya ngajar juga, iraha negor. Besoknya ba'da subuh ketemu di jalan. Pagi-pagi lah mau jalan-jalan sama pun bapak waktu itu masih ada rahimahullah. Ketemu kesempatan ngobrol duaan. Ustaz, fi'il madhi teh kitu maknana. Iya fi'il madhi mah. Kumaha ari Ustaz lamun salat wudu heula, salat heula. Ya wudu heula. Apana Qur'an oge idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Lamun anjeun tos salat prak wudu tah ayat mah kitu tah. Henteu kan dijelaskan ku hadis kudu wudu lah oke. Ari ustad mun maca Qur'an ta'awudz heula, maca Qur'an heula. Terus maca Quran namanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nya ta'awudz heula. Apaan eta ge fi'il madhi? Idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Qara'ta ta fi'il madhi lamun anjeun tos maca Al-Qur'an pas prak ta'awudz ka Allah. Ta'awudz. Jadi lamun nuturkeun kaidah kitu mah ngaos heula tos beres namanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ante kitu bingung anjeunna. Namanya dijelaskan kaidah fi'il madhi teh telah teh eta teh lamun infirad. Infirad nyalira, tapi lamun tos lebat karena hiji kalimat tergantung konteks kalimat. Lamun diapit ku idza sarang idana idza syartiyah sarang aya jawab ke huruf fa, maka hartosna jadi fi'il mudhari tiasa sarang tiasa bade kitu tah. Jadi idza ammanal imamu fa aminu, henteu nuduhkeun upami imam tos amin prak anjeun amin henteu. Tapi ieu memparentah lamun imam amin anjeun ge amin heug sasarengan sareng imam amin teh. Diaoskeun sababaraha kaidah ngeunaan masalah eta. Jadi aya sababaraha jalmi anu lepat faham dina
nerapkan hadis ieu imam heula nu amin nyalira terus makmum. Keliru. Teu aya hiji ulama anu berpendapat kitu. Sebab ari para ulama mah ngartos kaidah bahasa Arab. Teu aya anu benten pendapatna dina masalah. Aya sababaraha ustaz anu pemahaman kaidah nahu saraf napen dasar langsung diterapkan dina masalah kelirunya. Jadi nu dimaksud sasarangan amin hartosna dina segi waktos. Imam menyebutkan amin, makmum oge amin, para malaikat oge amin sasarangan. Maka saha anu sasarangan waktosna dihampura dosa-dosana. Saur Imam Ibnu Hajar wa qala Ibnul Munir. Tas sumarias Imam Ibnul Munir. Al-hikmatu fi itharil muwafaqah fil qawli waz zaman ay yakuna al-ma'mumu ala yaqdatin lil ithyan bil wadhifati fi mahalliha li'anna al-malaikata la ghaflata indahum faman wafaqahum kana mutayaqqidha. Sari Ibnu Munir hikmah naon sababna ditekankan aminna teh sasarangan malaikat dina segi waktos. Bahasa Indonesia jadi bahasa Sunda hilapnya. Berkata Imam Ibnu Munir, hikmah kenapa lebih ditekankan dari segi waktu, berbarengan waktunya dengan malaikat. Ini agar si makmum itu waspada, agar mengatakan aminnya itu pada waktu yang tepat. Sehingga dia memperhatikan bacaan imam. Bisi kalau ngelamun pas imam waladhdallin dia nggak sadar amin, gering amin, breng nyusul belakangan. Maka ini kelalaian. Sedangkan para malaikat tidak pernah lalai. Maka ditekankan aminnya makmum bersamaan dengan aminnya malaikat agar makmum itu waspada memperhatikan bacaan imam agar aminnya di saat yang tepat. Tidak lebih awal, tidak terlalu lambat, tapi pas pada waktunya. Maka disupport, diberi semangat, diberikan dorongan untuk memperhatikan bacaan imam agar aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat. Sekarang timbul juga pertanyaan, malaikat yang mana yang ikut hadir dan menjawab atau mengatakan amin? Menurut salah satu pendapat, inna zahirahu annal murada bil malaikati jami'ihim. Yang dimaksud dengan para malaikat yang mengaminkan seluruh malaikat. Ada lagi yang menyatakan malaikat hafadhah, malaikat penjaga. Ada lagi yang menyatakan alladzina yata'aqabuna minhum idza qulna innahum ghairul hafadhah. Bahwa malaikat yang mengaminkan hanya malaikat yang ngumpul di saat sholat itu saja. Pokoknya macam-macam penjelasan para ulama tentang siapa malaikat yang mengaminkan. Mereka selain mengaminkan para malaikat, selain para malaikat yang mengaminkan bacaan Fatihah imam, malaikat juga menjawab ketika imam membaca Sami Allahu liman hamidah, malaikat menjawab Rabbana lakal hamdu. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, idza qala al-imamu Sami Allahu liman hamidah, faqulu Allahumma Rabbana lakal hamdu. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata Rasul SAW, apabila imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah,
katakan oleh kalian Rabbana walakal hamdu. Siapa yang ucapan Rabbana walakal hamdunya bersamaan dengan ucapan para malaikat akan diampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Dan ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu dua. Yang pertama, malaikat mengaminkan bacaan Fatihah imam. Kedua, menjawab dengan Rabbana walakal hamdu. Ketiga, kadang-kadang malaikat mendengar doa khusus yang diucapkan oleh salah satu imam, salah satu makmum. Terus mencatat ucapan makmum ini. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Rifa'ah bin Rafi'. Dia berkata, "Kunna yauman nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ah qala sami Allahu liman hamidah. Wa qala rajulun wara'ah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih." Kata Rifa'ah bin Rafi, suatu saat kami sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi bangkit dari ruku, beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah. Ada salah seorang makmum berkata Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Si sahabat ini ngarang sendiri, padahal tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi mengatakan Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Sahabat ini mengarang sendiri Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Begitu beres salat salam, Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, manil mutakallim, siapa yang mengatakan perkataan itu tadi? Sahabat ini menjawab, ana ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuhal awal. Aku melihat ada 30 sekian malaikat. 30. Bid'atan wa thalathin. Thalathin itu 30. Bid'atan itu bilangan dari 3 sampai 9. Bisa 33, 34, 35 sampai 39. Aku melihat 30 sekian malaikat berebut menuliskan perkataan kamu ini. Siapa di antara mereka yang paling awal? Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Ini yang pertama. Jadi perkataan orang ini dicatat oleh malaikat. Kedua, dari Anas radhiyallahu anhu. Tadi dari Rifa'ah bin Rafi'. Yang kedua ini dari Anas. Berkata Anas, anna rajulan ja'a fadakhala shaf wa qad hafarahu an-nafas. Faqal alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ada orang datang terburu-buru masuk ke shaf dalam keadaan nafasnya terengah-engah, renghap ranjung. Bayangkan baru datang terburu-buru, rusuh merenya, setengah lompat, setengah lari, takut ketinggalan rakaat pertama. Setelah masuk dalam keadaan terengah-engah, bangkit dari ruku, dia mengatakan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Falamma qadha Rasul sallallahu alaihi wasallam salatahu. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salatnya, beliau bertanya, ayyukumul mutakallim bil kalimat? Siapa di antara kalian yang mengatakan kalimat tadi? Setelah sami Allahu liman hamidah, dia menjawab alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Fa'arammal qaum.
orang-orang pun diam. Tidak ada yang berani menjawab karena takut disalahkan oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, ayyukumul mutakallimu biha fa innahu lam yakul ba'sa. Siapa yang mengatakan kalimat tadi karena dia tidak mengatakan perkataan yang buruk, jadi dianggap bagus perkataannya. Maka orang tadi menjawab, ana ya Rasulullah jitu wa qad hafarani nafas faqultuha. Aku ya Rasul, tadi nafasku terengah-engah, aku mengatakan hal itu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Ra'aitu isnai asyara malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Aku melihat ada 12 malaikat berlomba untuk mencatatkan siapa yang pertama kali menaikkan ucapan itu, melaporkannya kepada Allah. Hadis ini riwayat Imam Muslim, berbeda dengan hadis riwayat Bukhari tadi. Kalau riwayat Bukhari 30 sekian malaikat, kalau ini cuma 12 malaikat dan lafadznya berbeda. Kalau ini alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kalau itu rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Mungkin ini dua kejadian yang berbeda. Kalau itu tadi dilaporkan oleh Rifa'ah bin Rafi, kalau ini oleh Anas bin Malik. Dua kali kejadian itu. Hadis-hadis yang barusan menunjukkan hadirnya para malaikat di masjid menyaksikan yang sholat, mendengar ucapan yang dibaca oleh imam, juga dibaca oleh makmum, bahkan menuliskan beberapa ucapan makmum yang diucapkan dalam sholat. Timbul pertanyaan, apakah hadis ini menjelaskan bolehnya kita nambah-nambah bacaan? Tuh sahabat juga nambah-nambah bacaan dan oleh Nabi dibenarkan. Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, wastadalla bihi ala jawazi ihdathi dzikrin fi shalah ghaira ma'thurah idza kana ghaira mukhalifin lil ma'thur. Hadis ini menunjukkan bolehnya orang menambah-nambah zikir sholat yang tidak dicontohkan bila yang ditambahkannya itu tidak menyelisihi yang dicontohkan. Ini perkataan Imam Ibnu Hajar. Dikomentari oleh ulama-ulama lain, hadza fihi nazar. Ucapan Imam Ibnu Hajar ini perlu didiskusikan, dibicarakan. Kenapa? Walau qayyadahu bi zamanin nabi lakana aujah. Li'annahu fi dzalika zaman la yuqarru ala batilin khilafal hal ba'da mautin nabi sallallahu alaihi wasallam fa innal wahya inqata wasyariah qad kamulat walhamdulillah fala yajuzu ayyuzada fil ibadat ma lam yurid bihi syar'. Wallahu a'lam. Kenapa? Karena kalau bolehnya ditambah dengan doa yang tidak dicontohkan Nabi SAW itu hanya di zaman Nabi dan terdengar oleh Nabi, ya ini bagus. Kenapa? Karena di waktu itu tidak mungkin ada tambahan batil yang dibiarkan oleh Nabi. Kalau dibiarkan oleh Nabi berarti benar. Disebut sunnah taqririyah. Ada 3 sunnah. Sunnah qauliyah, ini ucapan Nabi. Sunnah fi'liyah, ini perbuatan Nabi. Dan sunnah taqririyah. Taqririyah itu perbuatan sahabat, ucapan sahabat, tapi dibiarkan oleh Nabi. Berarti benar. Kalau tidak dibiarkan akan disalahkan. Kalau benar, kalau salah akan disalahkan, akan ditegur. Nah kalau di zaman Nabi iya, tapi setelah Nabi wafat, wahyu telah terputus dan agama telah sempurna.
Maka tidak boleh kita menambah-nambah ibadah yang tidak ada syariatnya dari Quran dan Sunnah. Ini yang pertama. Karena apa? Buktinya ada ucapan dan perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi ditegur, dilarang, ada. Nanti riwayatnya akan kita jelaskan. Dan ini didalili oleh ketakutan para sahabat ketika tidak langsung menjawab. Kata Nabi SAW, ayyukumul mutakallimu binabiha. Mutakallimu biha, siapa yang tadi mengatakan perkataan itu? Fa'arrammal qaum. Orang-orang semuanya diam, nggak ada yang menjawab. Takut salah. Tapi setelah Nabi menyatakan fa innahu lam yaqul ba'sa, dia tidak mengatakan ucapan buruk. Ucapannya benar, bagus. Baru ada yang berani menjawab. Nah, ini menunjukkan bahwa sahabat takut ucapannya itu salah. Makanya diam, tidak menjawab. Nah, jadi Nabi SAW kalau beliau membiarkan ucapan atau perbuatan sahabat, bahkan mendukung, berarti itu sunnah. Adapun kalau ucapan perbuatan sahabat ditegur oleh Nabi SAW, maka tidak boleh. Seperti umpamanya ada sahabat mengatakan, Masya Allah syi'ta. Kata sahabat, terserah kehendak Allah dan kehendak engkau ya Rasulullah. Ucapan ini seperti baik ya. Tapi ditegur oleh Nabi SAW. La taqul Masya Allah wa syi'ta. Walakin qul Masya Allah wahda. Jangan kamu katakan Masya Allah wa syi'ta. Karena ini menyamakan antara Allah dengan aku. Tapi katakan Masya Allah saja. Jangan pakai wa syi'ta. Ditegur tuh. Terus pernah ada seorang sahabat yang menyatakan, wa man ata'a Allah wa rasulahu. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan masuk surga. Wa may ya'sihima faqad ghawa. Siapa orang yang maksiat kepada keduanya, kepada Allah dan Rasulnya maksudnya. Tapi disebut wa may ya'sihima pakai dhamir huma faqad ghawa. Dia telah sesat. Langsung ditegur oleh Rasulullah SAW. Jangan katakan wa may ya'sihima. Karena berarti menyamakan maksiat kepada Allah dengan maksiat kepada Nabi SAW. Tidak dibiarkan, tapi ditegur. Ini salah loh. Terus ada sahabat yang saum dahar. Dahar itu bukan saum bari dahar. Saum terus-terusan, tidak berbuka pada waktu tidak buka pada waktu maghrib terus. Ditegur oleh Nabi SAW, nggak boleh. Ada juga sahabat yang sholat semalaman tidak tidur, ditegur juga oleh Nabi SAW. Ada juga sahabat yang suatu saat papanasan, tidak mau berteduh. Jadi dia ngejanteng, ngaraga meneng. Dia panas. Pas bayangan bangunan sudah mau menutupi, dia bergeser ke panas lagi. Begitu. Kelihatan oleh Nabi SAW. Lalu beliau bertanya, siapa sahabat itu dan kenapa dia begitu? Lalu dijawab oleh para sahabat, dia bernazar untuk saum dan untuk tidak berteduh dan tidak berbicara. Jadi nazar dengan 3 nazar. Pertama saum, kedua selama saumnya dia tidak akan berteduh, yang ketiga selama saumnya tidak akan berbicara. 3 itu. Apa kata Nabi SAW? Suruh dia bicara, suruh dia berteduh, dan suruh dia teruskan saumnya. Saumnya adalah perkara yang disyariatkan, silakan. Tapi tidak berteduh dan tidak berbicara, nggak ada faidahnya, nggak ada manfaatnya. Suruh dibatalkan tuh.
Jadi di zaman Nabi SAW banyak perbuatan atau ucapan sahabat yang salah, yang keliru, lalu ditegur oleh Nabi SAW. Kenapa sahabat mengucapkan ucapan itu seperti Masya Allah wa syi'ta, terus menyatakan wa may ya'sihima? Karena mereka menganggap itu ucapan yang bagus menurut otaknya, menurut akalnya, makanya diucapkan. Ternyata menurut dia bagus, menurut Nabi buruk, maka dilarang dikatakan, ya. Nah, dari sinilah maka para ulama menyatakan kalau Nabi sudah wafat, lalu kita menambah zikir tertentu dalam ibadah kita, siapa yang menjamin tambahan kita ini benar dibolehkan oleh Nabi SAW? Kalau dijawab ini kan zikir, sahabat juga tadi ngomong Masya Allah wa syi'ta itu juga zikir. Sahabat juga menyatakan wa may ya'sihima itu menurut dia ucapan yang bagus, ternyata keliru, ya. Ada juga orang yang mengatakan demi Allah, demi engkau ya Rasulullah juga ini dilarang, menurut dia bagus, oleh Nabi SAW dilarang, itu perbuatan syirik. Dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itulah tidak ada jaminan dari syariat kalau kita nambah-nambah dianggap benar. Kalau sahabat, ada Nabi yang menetapkan benar salahnya, dan tidak semua ucapan sahabat dan perbuatan sahabat saat itu dianggap benar. Ada yang ditegur, ada yang disalahkan, ada yang dilarang. Nah, kebetulan saja sahabat yang tadi menyatakan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu ucapan yang benar dan dikukuhkan, didukung kebenarannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah takririyah karena di zaman Nabi. Adapun sekarang kita nambah-nambah lalu disebut sunnah, sunnah apa? Sunnah takririyah enggak, karena tidak ada penetapan dari Nabi SAW, ya. Apalagi agama ini sudah sempurna. Kadang kesempurnaan agama di zaman Nabi, ada yang langsung turun wahyu dari Allah, ada yang berupa pertanyaan para sahabat lalu Nabi SAW belum tahu jawabannya, nunggu wahyu dari Allah lalu turun wahyu. Ada yang tadi tuh sahabat mengatakan perkataan tertentu yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, lalu dianggap benar oleh Nabi SAW. Kadang-kadang wahyu turun dalam bentuk seperti itu, pembenaran dari Nabi SAW terhadap ucapan para sahabat. Ingatkan ketika pertama kali Nabi SAW mau memberitahukan waktu datangnya sholat. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau dengan lonceng saja seperti kaum Yahudi. Ada yang menyatakan bagaimana kalau dengan trompet saja menunjukkan waktu sholat sudah datang. Ada lagi yang dengan tambur dipukul, tambur nus juga bedug ayeunanya. Dulu bedug itu sudah pernah diusulkan di zaman Nabi SAW. Cuma namanya bukan bedug tapi kabar. Kabar itu apa? Tambur. Semuanya ditolak oleh Nabi SAW. Sampai ada seorang sahabat mimpi diajari lafaz azan, lalu sampaikan kepada Nabi SAW. Oleh Nabi tahiyya gini. Kadang-kadang wahyu datang dalam bentuk begitu. Wahyunya bukan kepada sahabat, tapi kepada Nabi SAW. Ini pembenaran terhadap apa yang dialami oleh sahabat. Nah, adzan, lafaz adzan ini bukan wahyu dari Allah langsung kepada Nabi SAW, tapi melalui mimpi seorang sahabat disampaikan kepada Nabi SAW. Nabi yang mengukuhkannya.
Seandainya tidak dikukuhkan oleh Nabi, maka tidak boleh. Seperti usulan-usulan sahabat lain, ada yang dengan bedung, tambur, ada yang dengan trompet, ada yang dengan lonceng, semuanya ditolak. Pas ada sahabat yang mengusulkan dari mimpinya, ini yang diterima. Jadi yang penting adanya itsbat dari Nabi SAW, adanya takdir penetapan dari Nabi SAW, baru itu boleh. Adapun kalau sekarang kita nambah-nambah zikir, doa, diselipkan ke dalam ibadah, lalu dianggap boleh karena sahabat juga tuh ngarang-ngarang sendiri, beda tuh. Sahabat mah dianggap benar karena ada ketetapan dari Nabi, kalau kita mah tidak ada. Mungkin nggak kita salah lalu ditegur kalau ini dilakukan di zaman Nabi? Mungkin, karena di zaman sahabat juga banyak yang berkata sesuatu yang dianggap baik dan benar tapi dilarang oleh Nabi. Mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu yang dianggap baik dan benar tapi dilarang oleh Nabi SAW. Seperti berjemur, nazar, seperti tidak berbicara dengan cara nazar, tidak bicara, ditegur nggak boleh begitu, batalkan, akhirnya dibatalkan ya. Jadi salah satu di antara ibadah yang dilakukan oleh para malaikat adalah menghadiri orang sholat. Tapi apakah para malaikat ikut dengan sholatnya manusia atau tidak? Wallahu a'lam bishawab, tidak ada penjelasan ya. Cukup ya, di pagi hari ini cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Enggak, dari bapak-bapak dulu kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz mengenai malaikat yang mengaminkan daripada imam dan makmum sholat berjamaah. Apakah kalau sholat munfarid itu sendiri itu sama gitu, diaminkan juga oleh malaikat? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada keterangan kalau sholat munfarid diaminkan oleh para malaikat. Kalau sholat, paling pembahasan para ulama tentang sholat munfarid ini, apa dosa apa tidak. Kalau dia sholat sendirian tanpa uzur, padahal bisa ke masjid, ada masjid, tapi haroream, malas, dia berdosa. Pembahasan para ulama sekitar itu. Apakah malaikat, kalau umpah orang sholat maghrib sendirian di rumah dan tidak ada uzur ke masjid, apakah ketika waladhdallin para malaikat mengaminkan? Wallahu alam, tidak ada keterangan. Tapi yang jelas dia berdosa karena mengabaikan kewajiban sholat berjamaah menurut pendapat yang lebih kuat tentang hukum sholat berjamaah. Adapun kalau ada uzur, seperti umpamanya mungkin dia sakit, atau mungkin karena hujan, atau mungkin di daerah tertentu tidak ada masjid terdekat. Masjid terdekat itu nggak kedengaran azan, jauh. Jadi tidak wajib dia ke masjid. Lalu dia sholat sendirian atau berjamaah dengan keluarganya. Kalau berjamaah dengan keluarganya berarti termasuk berjamaah yang syar'i, ya kena dengan hadis ini. Kalau imam mengatakan waladhdallin, katakan amin, malaikat juga mengatakan amin. Karena ini berjamaah dengan berjamaah yang syar'i, karena jauh dari masjid. Umpamanya di negara-negara kafir, di Eropa, di Amerika, di negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea, Cina gitu ya, negara-negara ateis, negara-negara kafir, tidak ada masjid ya, atau ada tapi sangat jauh, maka sholat di rumah masing-masing berjamaah dengan anak dan istri, ya berarti jamaah yang syar'i, dan imamnya baik suaminya atau mungkin anaknya yang sudah dewasa lebih bagus bacaannya, jadi imam, ya dia imam
secara syar'i dan terkena hadis ini. Dapat pahala salat berjamaah 27 derajat dan aminnya diaminkan oleh malaikat. Sami Allahu liman hamidahnya dijawab dengan Rabbana walakal hamdu oleh para malaikat, ya. Dan dicatat, disaksikan oleh para malaikat. Wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu di belakang ada Muzayyin di studio, mangga. Pertanyaan dari Pak Ustadz, apakah malaikat hadir dalam sholat dengan kondisi yang bagaimana? Apakah ada juga yang hadir ketika makmumnya berbaris acak-acakan dan anak-anak tidak serius? Jazakallah. Iya. Tadi disebutkan para malaikat menghadiri sholat berjamaah. Apakah harus yang rapi seperti di Masjid Umar begini? Bagaimana kalau masjid yang safnya tidak rapat, bengkok, anak-anak ketika sholat heureuy, gogorowokan, lari-lari gitu ya? Apakah para malaikat tetap hadir di sana? Iya, tetap hadir di sana. Melaporkan kepada Allah seusianya, iya. Tapi yang apa namanya, yang heureuy disebut, dicatat itu heureuy. Ada nggak gitu bapak-bapak yang sholatnya heureuy? Aya ternyata. Anak-anak saya waktu kecil, Haidar, Yusuf kayak gitu, waktu masih usia TK atau SD. Laporan tuh ada bapak-bapak yang sholatnya juga ngehuruyan, yang ngejembel. Gitu ya, nyiwit kemana digigirin, sekedar iseng tuh, aki-aki padahal ada. Ini yang disebut dengan kolot bubudaken, masa kecil kurang bahagia. Ada dosa, iya dosa. Kalau anak-anak belum balik ya dimaklumi, maklum anak-anak. Tidak dosa anak-anaknya sebab belum mukallaf. Ini menjadi tanggung jawab imam. Imam sebelum dia bertakbir memulai salat wajib membereskan dulu saf, memberi instruksi. Nabi SAW menyatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamam salat. Luruskan, rapatkan saf kalian karena lurus rapatnya bagian dari kesempurnaan salat. Nabi SAW mengatur makmum salat seperti mengatur anak panah yang dijejerkan. Pas beliau mau takbir, kelirik ada orang yang nonjol dadanya terlalu maju, nggak jadi, kamu mundur dikit. Setelah mundur dikit aman, baru beliau bertakbir, ya seperti itu. Jadi tetap malaikat hadir tetap untuk mencatatkan amal baik amal baik ataupun amal buruk yang dilakukan oleh manusia di dalam sholat. Ya, ada yang melakukan amal buruk dalam sholat, ada banyak, baik zahir ataupun batin. Zahirnya mungkin umpamanya main-main heureuy gitu, melakukan gerakan yang iseng gitu ya. Ada yang sholat itu gegetret barjeng teu ateul, ada yang sholat itu umpamanya sambil edeg. Ada tadi saya sholat di samping santri, kalumannya mus-mus gegetret, mus-mus edeg, mus-mus ngadupakan gitu, kadang noelan, iseng, teu betah di dalam sholat. Maka keisengan itu dicatat sebagai satu dosa. Ada juga yang mencatat aspek batinnya, mungkin ria, mungkin tidak khusyuk, ya macam-macam. Nah itu semua dicatat. Malaikat tetap hadir di sana untuk mencatatkan semua itu, baik safnya bagus ataupun safnya tidak rapat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kembali ke bapak-bapak di sini. Tuh Pak Kusnadi sama Pak Husain. Bismillah. Ustadz, kebolehan sholat di jamak ketika hujan, apakah boleh juga ketika kita sholat di rumah karena keburu hujan untuk ke masjid, dilakukan dengan istri? Boleh juga di jamak gitu?
Iya, barakallahu fiik. Kita sudah pernah bahas dibolehkannya menjamak salat, baik maghrib ke isya ataupun zuhur ke asar ketika hujan. Apakah ini berlaku bagi semua? Ulama ikhtilaf. Kalau umpamanya para ulama Urdun, Yordania, Syekh Al-Albani dan murid-muridnya menyatakan ini hanya berlaku untuk di masjid saja. Atas instruksi imam. Imam yang memutuskan. Kalau tidak ada instruksi imam, jangan. Umpama imam salam, si salah seorang jamaah hidang ini lagi apa? Qomat lagi, gitu ya. Kalau imam, jangan dijamak, nanti aja pada waktunya. Nggak boleh. Nah, apakah harus musyawarah dulu? Bukan imam namanya. Itu penjelasan Syekh Ali Hasan Al-Athari. Imam itu tegas, imam yang memutuskan. Ayo qomat, kita lagi salat di jamak karena uzur hujan. Dari sini imam perlu faqih. Imam itu perlu orang yang faham tentang fikih salat. Hujan boleh atau tidaknya di jamak tergantung dari ijtihad sang imam. Adapun untuk di rumah, kata Syekh Al-Albani rahimahullah dan murid-muridnya, maka tidak berlaku. Ini yang pertama. Kedua, ada lagi yang menyatakan berlaku karena Nabi SAW tidak mengqayyid, tidak menghususkan itu untuk yang di masjid. Pokoknya kalau hujan itu jadi uzur syar'i untuk bolehnya dijamak. Ya, maka berlaku juga untuk yang di rumah. Ya, berlaku untuk yang di rumah. Berjamaah pas mau maghrib hujan besar, akhirnya dia berjamaah dengan istri dan anak-anaknya. Boleh dijamaah. Ya, Syekh bin Baz rahimahullahu taala menyatakan boleh dia menjamaah walaupun sholatnya di rumah karena ada uzur hujan. Ulama-ulama di Najd, di Saudi itu membolehkan menjamak, ya. Boleh, bukan harus, bukan wajib atau bukan afdal lebih baik, tidak. Lihat maslahat madarat. Makanya kalau di sebuah tempat umpamanya kita singgah di sebuah masjid ketika maghrib gitu ya, disuruh jadi imam. Karena penampilan kita siga imam, terus hujan, maka jangan, ayo mumpung hujan jamak dengan isya. Karena akan jadi fitnah, akhirnya tidak maslahat. Ya, ajaran aneh kan gitu. Karena orang-orang tidak paham. Sudah biasa, kecuali kalau imam setempat menyatakan, Pak Ustadz mohon dijamak saja karena hujan, boleh. Mungkin sudah dijelaskan ke jamaah tidak akan menjadi madarat. Makanya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, walaupun hujan ketika maghrib, pernah hujan? Pernah, sering. Itu tidak pernah dijamak. Kenapa? Karena mungkin madarat. Ya, orang-orang awam, orang-orang dari seluruh negeri, seluruh dunia belum tentu paham adanya keharusan menjamak karena hujan. Makanya tidak pernah dijamak di sana, ya. Wallahu a'lam bissawab. Kembali ke Muzain di studio. Orang yang berada di dalam majelis ilmu, bagaimana dengan yang mendengarkan via online? Apakah didoakan juga? Ya, pertanyaan ini sering. Jadi sudah diterangkan orang yang hadir di majelis ilmu didoakan oleh para malaikat. Sekarang bagaimana kalau mendengarkannya di rumah, lewat streaming, lewat radio, lewat TV? Apakah dapat doa? Dapat. Ya dapat, tapi tidak seafdal, seagung, seutama yang hadir langsung. Karena yang hadir ada unsur masyaqqah, pengorbanan, ya. Dia berangkat, dia mungkin ke angin-angin, dia kena debu, dia
macam-macam. Dan di dalam masjid beda suasana dengan di rumah ya. Jadi ada unsur masyaqqah lebih afdal, lebih utama, lebih besar pahalanya. Tapi apakah mendengar di rumah ada pahalaan? Ada, walaupun tidak sebesar hadir langsung ke masjid. Kena doa malaikat, insya Allah kena ya. Karena apa? Karena para malaikat mendoakan orang yang belajar dan mengajar. Bagaimanapun cara belajarnya, termasuk cara belajarnya itu dengan mendengarkan kajian di rumah melalui streaming. Allahu a'lam. Pak Husain terakhir. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau bertanya, apakah sholat di masjid itu sholat berjamaahnya saja yang wajib itu, atau sholat biasa yang tidak berjamaah juga wajib di masjid? Sebab di masjid itu ada yang tidak, kalau siang itu tidak ada yang berjamaah, kadang-kadang tidak ada sholat berjamaah kalau siang. Bagaimana itu? Wajib kita sholat di masjid kalau tidak berjamaah? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap DKM, setiap penanggung jawab masjid wajib mengadakan sholat berjamaah. Azan, mau ada yang datang mau tidak, pokoknya azan saja ya. Dengan azan orang yang mendengar terkena kewajiban mendatanginya. Kalau datang mereka dapat pahala sholat berjamaah. Kalau tidak maka si marbot, si DKM sudah menunaikan kewajiban. Lalu dia azan sendiri, qomat sendiri, sholat sendiri ya. Apakah dia dapat pahala berjamaah? Dapat, walaupun dia sendirian. Karena apa? Karena dia sudah ikhtiar, berusaha, berjuang untuk berjamaah, tapi tidak ada yang datang. Kalau ternyata di sebuah masjid tidak ada yang azan, zuhur, asar, bleng, tidak ada yang azan, kita datang sendiri, mana ini? Akhirnya kita niatnya berjamaah, makanya ke masjid. Akhirnya kita sholat sendirian, kita sudah menunaikan kewajiban untuk hadir ke masjid. Walaupun tidak berjamaah karena tidak ada yang datang. Nah DKM-nya bubarkan, itu mah ganti. Karena dia tidak mampu menunaikan tugas dan kewajibannya memakmurkan masjid. DKM juga berkewajiban mengadakan kajian. Kenapa tidak ada yang ke masjid? Karena bodoh. Kenapa bodoh? Sebab tidak ada pengajian. Akhirnya orang lalai, ya. Akhirnya orang juga ke masjid juga percuma, nggak ada orang gitu kan. Padahal tidak percuma, walaupun tidak ada orang, ke masjidnya aja udah pahala gitu ya. Maka Pak Husain tetaplah datang ke masjid walaupun tidak ada jamaahnya. Boleh nggak kita ke masjid yang agak jauh yang dipastikan di sana ada jamaahnya? Boleh, bagus. Pak Husain umpah di Wetan, di sana masjidnya kosong wae, nggak ada yang azan, ya. Lalu datang ke sini, di sini mah dijamin nggak akan pernah kosong. Sholat apapun pinuh wae gitunya, sholat zuhur oge pinuh gitu tadi dia, maka dia wae Pak Husain dijamin ada sholat berjamaah ya. Kalau imamnya ada halangan banyak ganti di sini mah ya, puluhan yang siap menjadi imam. Jadi tetaplah kita sholat, datang ke masjid walaupun bersendirian dan tidak ada yang menemani untuk sholat berjamaah. Allahu a'lam. Cukup ya sampai sini, kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.